Halo netizen, ini adalah Hyundai Palisade facelift. Nah, akhirnya ya setelah beberapa lama dia diluncurkan di luar negeri, termasuk di negara asalnya juga di Korea Selatan, Hyundai Palisade facelift ini meluncur di Indonesia. Nah, yang berbeda di versi facelift ini nggak cuman tampilan di eksterior dan interior ya, tapi fiturnya itu bertambah drastis. Jadi beda banget sama Palisade pre-facelift yang bisa dibilang fiturnya masih bisa dilengkapin lagi ya. Nah, mereka melengkapinya di versi facelift ini. Nah, yang di depan kita ini adalah yang varian signature dengan penggerak 4x2 ya. Jadi tipe bestsellernya dari Palisade yang lama juga ya. Nah, untuk variannya, karena ini gue syutingnya sebelum launching resmi, gue belum dapat data resminya apa aja yang dipasarkan di Indonesia. Nanti kalau misalnya udah ada, akan gue cantumin di description di bawah atau di kolom komentar berikut dengan harga on roadnya, karena ya belum launching resmi ini ya, waktu gue syuting jadinya belum ada harga resmi juga. Dan mobil ini lagi ada di Hyundai Andalan Mampang. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Kunci seperti ini, jadi kuncinya juga sama aja kayak produk-produk Hyundai lainnya. Tombolnya udah lengkap banget ya, ada lock, unlock, buka power tailgate, dan remote engine start yang akan kita peragain ya. Caranya adalah kita kunci dulu dan tahan tombol remote engine start yang paling bawah. Nah, mesinnya akan menyala sekaligus mendinginkan kabinnya ketika kita masuk. Kabinnya udah adem ya, karena AC-nya kita nyalain. Dan kalau kita unlock, misalnya tuas lampunya lagi di posisi auto, dia juga ada welcome light yang menyalakan DRL sekaligus lampu utamanya ya. Spionnya juga akan terbuka secara otomatis kalau misalnya kita buka, dan dia juga ada fitur welcome mirror ya. Jadi kalau kita mendekat dengan ngantongin kunci ini, spionnya akan membuka secara otomatis yang kesannya menyambut kita juga ya. Untuk handle ini juga modelnya grip type seperti ini, dan di dalamnya itu ada lampu welcome light juga, dan sama dia juga ada fitur smart entry ya. Jadi cukup tekan tombol ini aja untuk mengunci atau membuka interiornya. Nah, untuk interior di unit ini warnanya perpaduan antara warna hitam dan jok yang berwarna merah bergendi ya. Jadi mirip seperti opsi interior yang ada di Palisade pre-facelift juga ya. Dan untuk warna harusnya sih sama kayak yang lama ya. Jadi ada 3 pilihan warna ya kalau yang lama ya. Jadi hitam full, joknya hitam, dan dashboard hitam, atau seperti ini hitam dengan jok warna bergendi. Dan ada juga yang opsi interior beige dengan beberapa aksen biru navy yang mewah banget, tapi ya emang bukan selera orang karena joknya beige, door trimnya beige, di bagian bawah dashboard itu juga beige, dan untuk di bagian atasnya itu baru warna biru navy yang cakep dan mewah gitu ya. Nah, untuk di tipe signature 4x2 ini joknya sudah kulit, dan pengaturan joknya juga lengkap ya. Ada pengaturan elektriknya yang bisa maju mundur, naik turun, depan belakang, recline, ada lumbar support 2 arah juga, dan ada penopang paha yang bisa di extend maju mundur seperti ini. Di bagian bawah sini juga ada seal plate dengan tulisan Palisade. Oke, sekarang kita masuk aja, dan ketika kita tutup dia juga ada easy entry and exit ya. Jadi kalau kita tutup pintu, dia langsung mendekat ke posisi nyetir kita tadi ya. Dan karena tadi sudah smart key, untuk nyalainnya juga gampang. Tinggal injek rem aja dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Hyundai Palisade facelift ya. Dan yang berubah itu nggak cuma tampilan eksteriornya, tapi tampilan interiornya juga berubah ya. Dari setirnya yang berubah, bentuk ventilasi AC-nya juga berubah, dan bentuk dashboardnya juga banyak yang berubah. Walaupun kelihatannya mirip ya, tapi benar-benar banyak fitur yang diubah, baik secara fungsi ataupun secara tampilan. Jadi kesannya tuh makin sempurna dan makin pas lagi ya untuk mobil SUV seharga hampir 1 miliar ini ya. Dan seperti biasa kita akan lihat setirnya dulu. Untuk setirnya dia modelnya baru kayak Hyundai Staria gitu, dengan lekukan yang di bawah sini, dan banyak yang bilang ini mirip seperti setirnya kereta atau setirnya Stargazer, tapi agak beda sedikit ya. Iya, beda di bagian spoknya. Di bagian atas sih sama bentuknya ya, cuma di bagian lekukan bawahnya ini agak beda sedikit ya. Kalau Stargazer kan dia agak nekuk ke, nembus ke ini ya, kayak arah ke airbag sini, tapi kalau di sini tuh dia nyambung, jadi mirip seperti ke Staria ya setirnya. Pengaturannya pun juga sama, dia tilt teleskopiknya
tetap manual tapi tetap ergonomis, sudah dilapis kulit juga. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio steering switch, ada klakson sama airbag. Di sebelah kanan ada tombol pengaturan MID, dan yang sekarang akhirnya ya dia juga punya fitur Smart Cruise Control. Jadi si Palisade tipe Signature ini udah memiliki Hyundai Smart Sense yang berikut cruise control adaptif dan ada lane following assist. Jadi dia bisa ngikutin garis yang ada di jalan ya, supaya dia juga bisa mengikuti garis gitu ya, biar nggak keluar garis. Dan setirnya juga akan mengikuti garis yang ada di pinggir lajur gitu ya. Jadi kalau kita keluar garis dikit, dia akan ngenengahin lagi supaya kita tetap di tengah-tengah lajur. Di belakang setir juga tetap ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik setir ada tuas-tuas yang ini modelnya baru ya, jadi mirip seperti di Staria gitu ya modelnya. Sudah auto headlights, dan akhirnya sekarang dia punya auto high beam. Jadi dia bisa ngedim secara otomatis ketika di depan lagi kosong, dan ketika di depan ada kendaraan dia akan menurunkan cahayanya biar nggak nyilauin. Di sebelah kiri tuas wipernya juga berubah, cuma sayangnya ini belum ada auto wiper ya. Tapi tetap lengkap, ada intermittent timer dan ada pengaturan wiper belakang. Untuk instrument cluster juga ini baru. Jadi akhirnya Palisade punya instrument cluster LCD display yang berukuran sekitar 12 inci ya. Jadi nggak kalah sama kereta yang udah punya speedometer seperti ini lebih dulu ya. Di sebelah kiri ada speedometer analog, di tengah ada gambar mobil yang untuk fitur lane keep-nya tadi, dan di sebelah kanan ada tachometer. Di bagian bawah ada sisa jarak tempuh, konsumsi BBM instan, temperatur udara luar. Di sini ada konsumsi BBM rata-rata dan ada odometer. Di atas juga ada kayak lampu-lampu indikator berikut dengan gear indicator. Untuk MID-nya ini kita bisa lihat ya, ada informasi berkendara, konsumsi BBM rata-rata dan jarak yang ditempuh, speedometer digital, terus ada tampilan tekanan ban. Cuma karena dia memiliki head unit yang baru, pengaturan kendaraannya berpindah ke head unit ya, nggak di speedometer lagi. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, terus ada tombol untuk mematikan stability control, ada electronic parking brake yang tetap sama, dan ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya. Di bagian bawah ada kotak sikring. Untuk pedal dia modelnya juga ergonomis karena dia modelnya organ pedals, dan di sebelah kiri ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin. Ke bagian door trim ini juga banyak yang berubah ya dari trim-trim yang di bagian sini. Ini juga kayak motifnya agak berubah sedikit, tapi sisanya tetap sama ya. Dia lengkap dengan soft touch yang banyak banget di tengah, di atas. Handle pintunya juga warnanya tuh brush aluminium gini, dan untuk yang tipe signature seperti ini dia ada memory seat 2 slot seperti ini ya. Jadi kita bisa menyimpan posisi berkendara kita. Di bagian bawah sini juga ada pengaturan spion yang lengkap dengan central locking di bagian bawahnya, dan ada pelipatan spion elektrik juga. Dan yang berubah juga adalah power window-nya, karena sekarang semua jendelanya sudah auto up and down. Jadi kalau yang lama itu kan cuma jendela pengemudi doang, sekarang semua jendelanya itu udah auto ya. Ini kita coba yang sebelah kiri. Nah itu juga auto, jadi nggak kalah sama Venturer lah ya. Dan ini juga pasti sudah dilengkapi oleh anti jepit. Di bagian sini juga ada window lock yang bergabung dengan child lock ya, jadi bisa lebih aman juga. Dan audionya juga sekarang sudah audio yang premium ya, dengan audio dari Infinity yang lengkap dengan subwoofer juga di bagasi. Di bagian bawah door trim juga ada door pocket yang panjang dengan cup holder. Lanjut ke bagian atas, ini juga plafonnya mewah sekali karena dia berbahan suede seperti ini ya. Jadi ini tuh mewah sekali, apalagi dengan warna hitam seperti ini yang kesana tuh jadi makin mewah lagi. Ada sun visor pengemudi yang lengkap dengan lampu riasnya, dan ada card holder, serta kalau dibuka apakah ini bisa di slide? Yes, bisa. Lanjut ke tengah, spion tengah ini udah auto dimming, jadi kalau kena sorot lampu seperti ini, nah dia tuh akan langsung meredup seperti itu ya. Dan kalau dimatiin, jadi kalau ada dim dari belakang, dia akan meredup secara otomatis, dan ketika dimnya hilang, dia akan terang lagi. Di bagian sini juga ada yang baru. Jadi di sini ada conversation mirror. Jadi kalau misalnya kita mau
mantau kondisi penumpang di belakang itu bisa ngelirik ke spion yang ada di sini. Dan yang baru juga ada sistem Blue Link. Jadi ada 2 tombol baru nih, tombol B untuk roadside assistant dan tombol SOS. Jadi kedua tombol ini punya fungsi yang berbeda ya. Kalau misalnya kita punya kendala di jalan, misalnya kita kempes tapi kempesnya ada 2 gitu ya, kita bisa menelpon roadside assistant dari Hyundai supaya kita bisa dibantuin. Dan ketika kita butuh tindakan medis atau polisi gitu ya, kita tinggal pencet SOS, nanti dia akan nyambung ke 112 supaya kita bisa dibantu oleh para medis atau polisi. Di bagian sini juga ada tombol-tombol buat nyalain semua lampu di interior atau buat nyalain satu-satu gini. Dan di bagian sini ada switch untuk membuka sunroof depannya. Jadi tetap sama seperti Palisade yang sebelumnya, ada sunroof yang bisa dibuka di depan. Dan kalau kita pencet tombol yang ini, kita bisa membuka panoramic roof yang ada di kabin belakang. Walaupun kacanya nggak bisa dibuka ya. Sun visor sebelah kiri juga sama, dia ada cermin dan lampu, dan juga bisa digeser untuk menghalau sinar matahari. Untuk jok seperti ini, modelnya sama seperti jok pengemudi juga ya. Headrest juga adjustable, seatbelt juga adjustable. Dan yang baru juga ada di head unitnya. Jadi sekarang head unitnya dia jauh lebih besar, 12,3 inci yang lengkap dengan fitur Blue Link juga. Dan dia juga punya fitur Sound of Nature. Nah seperti ini. Jadi mirip seperti di Ioniq 5 juga, kita bisa mendengarkan suara-suara alam seperti ini. Dan fungsinya juga banyak ya. Kita bisa nampilin kiblat seperti ini, atau kompas. Tetap ada sambungan telepon, phone projection, lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay juga. Ada voice memo juga, jadi kalau kita dapat inspirasi di jalan tapi kita nggak bisa nulis, kita tinggal simpen di sini juga. Dan ada passenger talk juga. Jadi mikrofon di bagian pengemudi sini akan merekam suara pengemudi, dan nanti dia akan lebih kedengeran di speaker belakang ya. Ini unik sekali. Jadi kalau misalnya kita mau nyuruh anak kita diem dari speaker belakang, itu tinggal ini aja ya, tinggal ngomong dari depan, nanti audionya akan diputar lewat speaker belakang. Ini keren juga. Ada quiet mode juga, jadi kebalikannya dari fungsi passenger talk. Kalau misalnya kita aktifin, dia cuma muter audio dari speaker depan dan volumenya dibatasin sampai level 25. Jadi kalau lagi pada tidur di belakang, itu tinggal pencet ini aja, dan kabin depan itu akan lebih sunyi, dan di belakang itu nggak ada audionya sama sekali. Ada radio, media, dan Sound of Nature ini juga banyak ya. Ada suara ombak juga seperti ini. Terus ada suara hujan, suara cafe outdoor gitu. Ada suara perapian, dan suara desa yang bersalju. Tapi lebih enakan suara hutan sih, kayak lebih natural gitu. Nah, ada sistem Blue Link juga, notifikasi, dan ada Valemo juga. Untuk setupnya juga tadi ya, settingan untuk kendaraan itu jadi menyatu di head unit berikut dengan pengaturan untuk smart cruise control. Dan smart cruise control ini bener-bener smart ya. Jadi selain kita bisa milih jarak antara mobil di depan, kita juga bisa milih akselerasinya. Jadi misalnya mobil di depan itu udah minggir dan kita mau kembali ke kecepatan yang kita pilih, kita bisa milih akselerasinya mau lambat atau cepat. Jadi mau buru-buru ke kecepatan yang kita set lagi, atau nambahnya tuh santai aja. Dan kecepatan reaksi dari radar di depan itu juga bisa dipilih mau slow atau mau quick. Jadi bener-bener bisa diatur ya sistem dari cruise controlnya ini. Jadi bener-bener smart cruise control. Ada warning volume, driver attention warning, driver safety, ini kayak buat atau emergency braking mau dimatiin atau enggak. Ada lane safety, blind spot view monitor. Nah ini juga baru. Jadi sama seperti Staria atau Santa Fe yang udah punya kamera 360, kita tinggal nge-send, nanti ada tampilan di instrument cluster untuk memantau titik buta kita, baik kita nge-send kiri atau kanan. Jadi dengan fitur ini dia juga ada kamera 360 derajat ya. Untuk di cluster ini juga bisa diubah brightness-nya kayak gini.
Ada tema juga, jadi temanya mau nyambung ke mode berkendara atau kita bisa pilih seperti ini yang putih, ada yang sporty, ada yang eco, dan ada yang mode cube atau kubus. Ada interval service, reset fuel economy, content selection, dan ada welcome sound juga. Terus di bagian climate ini untuk sirkulasi udaranya mau otomatis kebuka atau enggak. Ada buat ngunci AC belakang juga. Di bagian seat ini juga kita bisa tampilin display ketika kita ngubah-ngubah posisi jok ya. Misalnya kayak gini, kita mundurin, kita majuin, naikin. Nah, itu bisa ditampilin kayak apa sih yang kita geser dari joknya. Untuk lights ini untuk welcome mirror and lights, ada triple turn signalnya, terus ada high beam assist. Di bagian door ada buat auto door lock, auto door unlock. Terus ada power tailgate-nya, mau kebukanya cepet atau nyantai bisa di full kebuka atau kayak dibatesin gitu. Kebukanya takutnya di belakang ada tembok gitu ya, itu bisa dibatesin. Ada convenience juga ini buat rear occupant alert, wireless charger, dan ada auto rear wiper juga. Dan untuk kamera 360 derajat seperti ini. Nah, jadi ada tampilan belakang, tampilan depan, dan ada 3D view juga dengan gambar Palisade yang pasti udah yang facelift ya. Terus ada kayak zoom view gitu, dan bisa disetting juga. Nah, seperti ini kayak display dan kontennya apa aja ya. Jadi makin canggih ya si Palisade facelift ini. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini ada yang berubah juga. Jadi bentuk AC-nya tuh sekarang kayak ada garis yang menyatu dari ventilasi AC kiri ke dua ventilasi AC yang di tengah ini. Dan di bagian bawahnya juga tombol-tombol ini sekarang jadi warna hitam ya. Kalau tadinya kan dia sewarna kayak dial yang ada di bagian sini. Ada tombol hazard yang berkedip kayak mobil Eropa gitu. Ada knob volume di sebelah kiri, tuning knob di sebelah kanan. Terus ada shortcut lainnya. Untuk AC tetap sama, dia triple zone climate control yang otomatis, jadi tinggal pencet auto aja, nanti dia akan menyesuaikan temperaturnya ke temperatur yang kita pilih. Paling dinginnya ini di 16,5 derajat, paling panasnya di 27,5 derajat. Lengkap dengan heater. Dan autonya juga ada 3 mode ya, auto fast, auto mid, dan auto low. Fan speed di sini, temperatur AC penumpang depan di sini, atau bisa disinkronize juga jadi nyatu ke suhu pengemudi. Arah AC lengkap ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Ada buat atur rear climate juga, jadi bisa ngatur AC belakang dari depan sini, defogger belakang, defogger depan, mode AC. Di bagian sini juga tetap sama, ada tuas persneling atau tombol persneling lebih tepatnya, jadi ini shift by wire ya kalau kata Hyundai. Transmisi tetap sama, dia otomatis 8 percepatan, tinggal injek rem dan pilih gigi yang mau dipilih. Kalau drive di sini, neutral di sini, mundur di sini, dan untuk P atau part tinggal pilih di sini. Ada auto brake hold juga, dan juga tetap ada fitur-fitur kayak ventilated and heated seat untuk kedua jok depan. Jadi mau panas atau dingin tuh bisa diatur. Ada sensor parkir, kamera 360 tadi di sini, dan ada knob besar untuk mode berkendara ini. Ada eco, comfort, dan sport. Dan ternyata ada yang berubah ya kalau di mode cube juga. Jadi eco-nya tuh agak kebiruan, comfortnya eco-nya agak kehijauan, comfortnya itu agak kebiruan, dan kalau sport wah kayak kebakar gitu kubusnya. Unik sekali ya. Di bagian tengah sini juga panel-panelnya tuh bahannya baru gitu ya, mirip seperti yang ada di Palisade luar negeri. Dan ada hidden storage seperti ini yang bisa naruh barang, ada wireless charger, atau kalau kita mau naruh minuman itu tinggal taruh di bagian sini. Dan untuk ngumpet ini juga gampang. Seperti itu. Ada input USB di sini, dan di bagian bawah dashboard itu juga ada kayak ruang penyimpanan tambahan gini ya. Jadi kalau kita mau naruh barang di tengah itu bisa. Dan di dalamnya ada port outlet 12 volt, sama ada USB charger di bagian sini. Terus di bagian center console, selain atasnya empuk, di dalamnya juga ada tempat penyimpanan yang besar, lengkap dengan power outlet 12 volt dan USB charger yang by the way di semua kabin ini udah Type C semua ya, kecuali di bagian center console yang tadi buat
koneksi ke head unit ya. Untuk glove box juga soft opening, dalamnya ada lampunya dan sudah lengkap dengan alat pemadam api ringan. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk interior depan dari Hyundai Palisade facelift ini. Ya sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Hyundai Palisade facelift. Oke. Nah, untuk di kabin tengah ini juga sebetulnya masih banyak yang mirip seperti yang di versi pre-facelift ya. Contohnya kelegaan kabin ini. Wah, ini pol banget ya. Dia bisa di atur maju mundur, dan di posisi paling mundur ini dan di belakang posisi pengendara gua ini hampir sejengkal ya legroomnya, jadi bener-bener jauh. Kalau misalnya dimajuin bisa mentok banget, jadi tergantung ada penumpang di baris ketiga atau enggak. Overall ini masih mirip ya kelegaan kabinnya. Terus di bagian belakang jok pengemudi juga ada seat back pocket yang ada phone storage juga di bagian sini. Ada ruang yang besar juga untuk naruh telapak kaki kita, jadi benar-benar bisa selonjoran. Di belakang center console juga ada pengaturan AC buat baris belakang berikut dengan heated and ventilated seat untuk jok baris kedua ini ya. Jadi bisa dipanasin, bisa dinginin. Terus ada pengaturan AC-nya, fan speed bisa diatur, arah AC juga bisa diatur, temperatur juga sama. Paling panasnya itu di 27,5 derajat dan paling dinginnya tuh di 16,5 derajat. Jadi bener-bener sama seperti yang di depan, ada auto juga. Terus di bagian sini ada buat matiin AC-nya. Ada power outlet di bagian bawah sini, di bawahnya polos. Untuk lantai juga gundukannya nggak begitu tinggi, tapi di sini tuh agak naik sedikit ya. Dan ada kayak kantong juga nih di bagian samping jok baris kedua ini. Untuk jok baris keduanya juga tetap ini ya, captain seat seperti ini. Ini mohon maaf agak gelap karena emang di basement. Dan ada armrestnya juga, yang ini tuh tingginya tuh bisa diatur ya, segini, 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 benar-benar bisa diatur. Dan di sebelah kanan juga sama, ada armrestnya. Headrest juga bisa diatur. Terus di bagian atas ada panoramic sunroofnya tadi, tapi ini kacanya nggak bisa dibuka ya, jadi lebih tepatnya itu panoramic roof doang. Di tengah ada lampu kabin LED yang bisa dinyalain individual di tombol situ atau ngikut sama lampu depan. Di plafon juga ada ventilasi AC yang ini rapih banget, bisa dibuka tutup seperti ini. Grab handle, ada gantungan bajunya juga di kanan dan kiri. Untuk di bagian door trim belakang ini juga sama seperti di depan ya, banyak panel soft touch di bagian atas, di bagian tengah, di bagian armrest. Handle pintu juga sama, ada tweeter di bagian sini, dan ada speaker yang tadi juga dari Infinity Audio. Ada 2 buah cup holder, satu lagi di bagian bawah. Power window tadi ya, dia auto up down di semua jendela, dan ini turunnya sampai habis. Sekaligus dia juga ada sunshade ya, buat menghalau sinar matahari yang berlebih gitu ya. Nah seperti ini, nice. Oke, kayak cuma segitu aja untuk di bagian kabin baris keduanya. Sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga. Untuk masuknya juga gampang. Jadi kita disediain 2 buah tombol yang fungsinya sama ya. Jadi kalau kita pencet tombol ini, nah dia langsung one touch slide ke depan, dan kita bisa masuk ke kabin baris ketiga dengan mudah. Oke. Nah ini kita tinggal mundurin aja, sekaligus kita atur ke posisi yang lumayan rebah ya. Nah ini adalah posisi yang nggak begitu paling mundur, nggak begitu paling maju, dan kalau diatur dengan baik ya, orang dewasa tuh bisa duduk di kabin baris ketiga si Palisade ini ya. Ini masih lega sekali. Untuk headroom ini masih aman juga, tinggi gue 170 cm dan masih ada 4 jari. Lega loh ini, bener-bener lega. Buat perjalanan jauh sih ini enak banget. Dan di bagian atas ini juga ada ventilasi AC sendiri buat penumpang baris ketiga, bisa dibuka tutup juga. Di sebelah kiri juga sama, dan di bagian sini ada infrared sensor buat memantau kondisi kabinnya. Jadi misalnya ada hewan peliharaan, atau misalnya kita lagi skip banget, kita ninggalin penumpang di belakang sini dan kita kunci, dia akan memberitahu kalau masih ada orang nih di dalam sini, dan dia akan membunyikan alarm seperti itu. Di bagian belakang sini juga ada seat belt untuk penumpang tengah baris ketiga. Jadi sebetulnya dia tuh 7 seater ya, karena ada head restraint juga yang adjustable di
tengah sini. Ada satu buah lampu kabin di bagian sini yang sudah LED akhirnya. Seatbelt juga lengkap 3 titik. Dan tadi ya gue bilang ada USB port di kabin baris ketiganya, dan yang ini juga sudah Type C. Ada tambahan speaker lagi di bagian pilar C sini. Ada 2 buah cup holder di kiri sama di kanan, lengkap dengan USB charger juga. Kacanya juga nggak begitu kecil, jadi lumayan besar. Pemandangan keluar juga nggak begitu sempit jadinya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya si Hyundai Palisade facelift ini. Yuk sekarang kita lipat jok baris kedua ini dan kita keluar. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Palisade facelift. Nah, untuk mesinnya dia masih memiliki mesin yang sama seperti Palisade pre-facelift ya. 2200 cc, 4 silinder turbo diesel yang bertenaga sekitar 200 PS dengan torsi sekitar 440 Nm. Dan untuk transmisinya juga tetap sama, 8 percepatan otomatis torque converter ke roda depan atau ke 4 rodanya tergantung trim yang kita pilih ya. Jadi harusnya sih masih ada ya tipe signature all-wheel drive, cuma karena gue syutingnya sebelum launching jadi belum ada berita resminya untuk trim apa aja yang dijual di Indonesia ini. Jadi nanti kalau misalnya udah ada gue cantumin di description ya. Untuk ruang mesin juga ini rapi sekali, dicat, dan engine cover juga bagus. Cupnya juga ditopang oleh strut hidrolik dan lengkap dengan peredam juga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Palisade facelift ini bener-bener ganteng, bener-bener maskulin, dan bener-bener Amerika banget ya. Jadi tampilan depan, tampilan samping, dan tampilan belakangnya itu banyak yang diubah justru di bagian depannya. Jadi dia punya grill baru, bentuk lampu yang agak berbeda, dan ini tuh kayak SUV besar Amerika yang muscular banget gitu ya. Di bagian depannya serba mengotak, serba kaku, dan banyak aksen hitam gloss seperti ini atau black chrome ya. Ini beda banget sama yang versi pre-facelift yang masih ada chrome-chrome-nya sedikit. Ini tuh bener-bener gelap, dan yang ada aksennya itu cuma di bagian bawah doang, di bagian claddingannya yang masih agak abu-abu terang gitu ya. Tapi di bagian grill, di bagian emblem bahkan itu gelap banget. Jadi bener-bener maskulin, atau kata orang kayak gipol gitu ya. Jadi bener-bener pas buat mobil-mobil dinas pemerintahan yang mau pasang rotator gitu. Ini pas banget buat mobil pengawal gitu ya. Ini keren banget, cakep lah intinya untuk yang tipe signature ini. Jadi yang baru juga ada kamera depannya, di bagian bawah juga ada radar untuk smart cruise control, dan di bagian kaca depan itu ada sensor kayak kamera mono gitu untuk memantau kondisi di jalan. Lampu juga sedikit berubah ya bentuknya, tapi isinya tetap sama. Lampu sen LED 2 kotak di sini, dan ada lampu signaturenya Palisade yang kayak menembus bumper gitu. Dan lampu utamanya dia ada 2 buah proyektor untuk low beamnya, dan 1 proyektor di bagian bawah untuk high beam. Dan tadi ya dia sudah auto high beam juga, jadi kalau di depan ada mobil dia matiin beamnya, kalau di depan kosong banget baru dia nyalain beam secara otomatis. Sensor parkir di depan ada 4 titik, dan kalau kita lihat di bagian lampunya itu ada air channel untuk menghaluskan aliran udara di samping mobil ya, biar lebih aerodinamis. Di bagian velg ini juga berubah, jadi kayak lebih rapat, bukaannya jadi lebih sedikit, dan harusnya lebih fuel efficient juga ya. Tapi emang selera sih desainnya, kalau gue sih lebih prefer velg yang lama, lebih pas gitu ya. Ukuran ban tetap sama 20 inci dengan ban yang berukuran 245/50 R20. Rem tetap disc brake di depan dan belakang, lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Untuk claddingan di bagian samping mobil itu dia warnanya tetap hitam doff ya, sama ada aksen silver di bagian bawah pintu. Untuk spion dia nempelnya di bagian bodi pintu gitu ya, bukan di pojokan pilar. Dan bentuk lampu sen sampingnya itu juga sama ya, kayak bentuk huruf C gitu, dan ada 1 LED titik gitu ya di bagian ujungnya. Dan yang baru sekarang ada kamera 360 derajatnya yang di bagian bawah spion. Handle pintunya juga ini warnanya tuh kayak brush aluminium gitu. Di bagian window line di bagian bawah sama di bagian atas itu juga sama, ada di brush aluminium gitu ya. Sama di bagian roof rail juga warnanya aluminium silver gitulah. Lanjut ke bagian belakang, nggak banyak yang berubah, tapi bukan hal buruk karena emang belakangnya Palisade juga tetap ganteng sih dari yang lama juga. Jadi nggak ada perubahan yang major, itu juga nggak apa-apa. Paling perubahannya itu cuma di bagian bawahnya doang. Jadi claddingan bawahnya atau rear underguardnya itu lebih mengotak, dan bentuk knalpotnya juga jadi lebih kotak. Tapi tetap dual exit di sebelah kanan gitu.
Dan lampunya juga sama, lampu belakangnya jadi dia full LED. Di sini ada LED barnya, lampu sennya ini yang kotak paling bawah, dan untuk lampu remnya dia kotak yang tengah sama yang di atas. Dan yang baru adalah lampu mundurnya sekarang LED di bagian bawah situ. Lengkap dengan reflektor di bawahnya juga. Ada emblem Palisade yang tetap khas Palisade dari pertama kali keluar ya, dan ada emblem 2.2D karena mesinnya cuma 2200 cc diesel ya. Di bagian sini ada logo Hyundai, ada wiper belakang, ada defogger belakang juga, ada spoiler dengan high mount stop lamp, dan ada antena shark fin. Untuk di bagian sini lampu plat nomornya memang masih bohlam, dan ada kamera mundur juga di bagian sini. Untuk bukanya dia sudah elektrik. Dan ini bagasinya dari Hyundai Palisade facelift. Jujur nggak banyak berubah, ukurannya tetap sama seperti yang lama, tetap lega walaupun jok baris ketiga ini ditegakkan. Dan dia juga bisa dilipat dengan cara kita turunin head restraint-nya terlebih dahulu, dan kita menggunakan tali ini sambil didorong ke depan. Nanti dia juga agak ngunci gitu ya, jadi kalau ngelewatin jalan jelek gitu nggak lompat-lompat. Dan kalau misalnya mentok seperti ini ya, mentok sama jok baris kedua, kita juga bisa lipat jok baris keduanya dengan dua tombol di bagian sini. Nah seperti itu, jadi benar-benar bisa rata lantai sampai ke tengah ya. Bisa jadi fan yang besar buat ngangkut kasur atau mau bawa sepeda, ini kayaknya juga masih lega. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan tambahan berikut dengan parcel safe yang bisa dipasang di dua titik sini ya. Ini kan ada dua slot kotak gitu, dan ada tempat buat naruh toolkit berikut dengan dongkraknya. Yang baru juga ada di bagian sini, jadi sekarang dia ada subwoofer dari Infinity Audio. Di bagian sini tetap ada power outlet 12 volt juga ya. Oke, yuk kita tutup aja. Tutupnya tinggal pencet tombol yang ada di pintu bagasi ini. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Palisade facelift tipe signature tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Hyundai andalan Mampang ini bisa lihat di description di bagian bawah atau di kolom komentar yang nanti akan gue pin ya. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.